Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadia Molisa, kelas 9A absen 02. Ingin mempresentasikan tugas daring pelajaran PPKN pada bab 5, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Bab 5, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. A. Harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Contohnya, dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik harmonis, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian yang bersamaan. Seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di sana? Di sana tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari barang kebutuhan makanan, pakaian, kebutuhan. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh selama taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Kaum saat ini juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor penyebab masalah sosial. 1. Faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. 2. Faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. 3. Faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. 4. Faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalnya
dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Unsur-unsur sosial budaya yaitu 1. Sistem agama kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur manusia dengan manusia lain, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan kitab suci, bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran yang mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Secara formal, yaitu pengetahuan manusia yang diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisir melalui institusi, misalnya sekolah, akademi, dan universitas. Secara informal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi-formal, misalnya lembaga-lembaga kursus, dan non-formal, yaitu pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantung orang lain. 4. Bahasa merupakan alat penyampai pesan baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang. Yang berbicara dalam bahasa itu, hakikat bahasa tidak lepas dari individu, kelompok individu, dan masyarakat yang memilikinya. 5. Sistem pencaharian. Sistem pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan. Baginya, sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu A. Berburu dan meramu, B. Menangkap ikan, C. Bercocok tanam di ladang. Fungsi seni secara umum: A. Sebagai hiburan bagi masyarakat, B. Untuk menentukan norma perilaku yang teratur, C. Menambah solidaritas masyarakat, D. Sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia harus melibatkan semua pihak, baik secara individu, kelompok,
masyarakat, dan pemerintah. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik. Kelompok masyarakat perlu turut bekerja sama serta berpartisipasi mengatasi masalah sosial. Pemerintah melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.